Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya sapa dulu. Terima kasih Pak Joko Irawan, Direktur Penerbit Andi, yang katanya udah pensiun, yang bersedia menjadi narasumber kita hari ini. Juga di sini ada Mas Sekjen Gus Yusuf, dan tentu saja teman-teman yang lain yang sudah on di Zoom. Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, bahagia. Jadi kemarin sih mungkin jamu sempat numpang di Sawalan gitu ya. Tapi yang model begini sudah vakum agak lama karena memang kemarin di awal tahun mungkin kita konsentrasi beberapa seminar, kemudian masuk puasa Idul Fitri dan segala macam. Tapi alhamdulillah ini muncul lagi. Dan hari ini kita tuh mau ngobrolin soal kecerdasan buatan, artificial intelligence, AI gitu ya. Saya nge-host saja dan mungkin sedikit mengantar ya, karena upaya jadi ketua itu begini Pak, kan wis ra ono honor jadi oleh tampil gitu ya. Oke teman-teman, kita santai saja. Jadi saya mau intro nih Pak, ini nggak tahu nanti berhubungan atau enggak, mungkin ini dalam perspektif lain saja. Yang sejauh yang saya tahu mungkin begini, AI itu di awal tahun itu ada Kongkernas IKP gitu ya, IKP pengurus daerah itu bertemu di Jakarta. Waktu itu ada, kalau tidak salah ada yang dari Jawa Tengah itu punya program justru sudah konkret ke pelatihan AI gitu. Selamat datang Pak Marno. Dipakai saja sepatunya, bukan masjid ini. Tapi waktu itu memang ada perdebatan gitu ya. Ada beberapa pandangan bahwa mungkin status AI sendiri itu kan masih dipertanyakan soal originalitasnya, soal legalitasnya gitu ya. Dan mungkin sampai hari ini gitu. Ya, saya cuma mau kasih cerita saja nih, saya dongeng sebentar. Jadi kalau teman-teman mungkin seneng Netflix-an gitu ya, atau mungkin nonton film gitu kan, ada tuh beberapa film yang temanya memang sudah AI gitu ya. Bahkan dulu tuh sebenarnya sudah muncul semacam Robocop itu kan sebenarnya sudah karena ide soal kecerdasan buatan. Nah, yang saya sempat agak mengena itu ya, itu ada satu film judulnya Her, Dia Perempuan gitu ya. Mungkin teman-teman juga sudah nonton. Jadi ini ceritanya itu begini. Tokoh utama itu namanya Theodore gitu ya. Kerjanya itu orang ini unik. Kerjanya itu membuatkan surat, baik itu surat cinta seseorang kepada kekasihnya, atau mungkin cucu kepada neneknya, gitu-gitulah. Artinya klien-klien dia itu adalah orang-orang yang merasa ingin mengungkapkan perasaannya kepada mungkin pasangannya, kepada keluarganya dalam bentuk surat. Tetapi mungkin sulit menulis gitu ya. Nah, si Theodore ini piawai gitu ya. Bahkan
surat-suratnya itu selalu dipuja oleh teman-teman kerjanya. Wah, suratmu itu bagus-bagus. Tetapi Theodor sendiri itu sebenarnya punya pasangan, tetapi pada akhirnya kandas gitu ya, karena ya hubungan dia di dunia nyata itu tidak seindah surat-suratnya gitu. Artinya dia menghadapi abilitas pasangannya gitu kan. Kemudian mungkin ketika sudah bersinggungan dengan keluarganya gitu kan, itu kan pasti ada konflik-konflik lain yang mungkin dibawa oleh orang tua pasangannya gitu kan. Padahal hubungan ini kandas. Si Theodor ini menjadi seperti kesepian gitu ya. Nah, muncullah ide dia untuk berhubungan secara intim dengan sebuah apa istilahnya mungkin asisten gitu ya, asisten dalam bentuk operating system. Nah ini di film itu dikisahkan, disinilah muncul bentuk kecerdasan buatan itu dalam bentuk operating system itu, dan dia itu bersuara cewek, namanya Samantha gitu, namanya Samantha. Awalnya Samantha ini bekerja hanya sebagai asisten pekerjaan, disuruh membuka email, terus kemudian diminta Theodor untuk apa yang harus saya lakukan, gitu kan. Kemudian seperti menjadwal pekerjaannya. Pada akhirnya si Samantha ini kan sebagai kecerdasan buatan, intuisi-intuisinya itu seperti berkembang, seperti dirasa Theodor itu seperti manusia. Pada akhirnya Theodor ini bahkan saling jatuh cinta dengan Samantha, si AI ini, gitu ya. Dan dia menikmati si Theodor ini hubungan yang menurut dia jauh lebih bisa dia nikmati dibanding ketika dia berhubungan di kehidupan nyata dengan pasangannya yang dulu, yang kadang dinamikanya ya sering padu gitu kan. Dia menikmati kestabilan hubungannya dengan si Samantha, si AI ini. Tapi di akhir cerita yang membuat konflik ini agak tidak tertebak gitu ya. Satu waktu itu ya namanya operating system itu kan kadang harus upgrade gitu ya. Satu waktu itu si Samantha ini not connected gitu ya. Si Theodor ini sempat panik gitu, seperti kalau diputus pacarnya, ini kenapa nggak bisa tak hubungin gitu. Sampai akhirnya terhubung kembali dan Samantha bercerita bahwa dia itu seperti sedang di-upgrade gitu ya. Seperti sedang di-upgrade. Nah, yang Theodor kan, orang di sekelilingnya itu sudah bersikap seperti dia, akrab dengan smartphone-nya, akrab dengan gadgetnya gitu. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka juga terhubung dengan AI yang bahkan siapa tahu pacaran juga dengan AI-nya gitu. Padahalnya dia bertanya ke Samantha, si AI yang terhubungan dengan dia. Selama ini apakah kamu juga terhubung dengan orang lain selain aku? Nah, Samantha ini bercerita bahwa ya, saya itu terhubung ke sekitar 80-an ribu klien sepertimu. Kemudian yang intim sepertiku, seperti pacaran begini berapa? Samantha bilang sekitar 600 orang. Wah, itu semakin patah hati si Theodor. Wah, ini berarti ini benar-benar nggak real gitu. Ini sesuatu yang akhirnya lebih menyakitkan dibanding hubungan dia di real life dengan pasangannya itu. Jadi saya kira kalau ini barangkali dikomparkan dengan apa yang kita geluti gitu ya. Apa yang dihasilkan AI ini mungkin
konteksnya dia mungkin saja tidak private, tidak origin gitu ya. Seperti itulah kurang lebih gitu ya. Jadi ya itu sekadar apa perspektif lain gitu ya. Saya kira yang lebih paham nanti Pak Joko. Saya hanya memanasi saja Pak Joko. Jadi waktu dan tempat monggo saya persilakan secara runut, tidak usah tergesa-gesa, santai saja. Silakan Pak Joko. Oke, terima kasih Mas Wawan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suara saya nggak terdengar terputus, bilang ya, supaya saya tahu. Nah, dari cerita awal Mas Wawan tadi, itulah persisnya gambaran yang disebut dengan AI atau kecerdasan buatan. Nah, kita tunggu saja, sebentar lagi akan muncul namanya jiwa kecerdasan. Kecerdasan buatan. Ya. Artinya tadi kecerdasan buatan nanti ada namanya jiwa buatan. Gitu ya. Jadi semuanya buatan. Jadi secara psikologis nanti juga buatan. Nah, kalau itu menyatu, maka siap-siaplah kita diserang oleh AI. Gitu. Nah, kalau kita tidak memulai AI, memakai AI mulai saat ini, maka ke depan kitalah yang dipakai AI atau yang dikuasai AI. Maka akan sangat tepat kalau siang hari ini kita mulai berbincang-bincang mendiskusikan tentang AI ini. AI memang ini ilmu yang sudah lama, algoritma sudah diciptakan sekian puluh tahun yang lalu, tetapi itu infrastrukturnya belum mendukung. Karena apa? Cara berpikirnya sudah ada, otaknya sudah ada, tetapi datanya belum ada, yang disebut sekarang itu big data. Jadi seperti anak kecil sudah siap berpikir, tetapi bahan pertimbangannya, referensinya dalam otak belum ada. Nah, oleh karena itu, kalau kita mulai belajar dengan AI, pakai apapun ya, ada ChatGPT, kemudian ada Copilot dan lain-lain, saya sarankan jangan ganti-ganti akun. Kenapa? Karena sekali kita ganti akun, kita dianggap pribadi yang berbeda. Ketika kita dianggap pribadi yang berbeda, ketika berhubungan dengan kecerdasan buatan itu tadi, kita dianggap orang baru, dan si kecerdasan buatan ini belajar mulai dari mengenal kita baru. Jadi apa yang kita tanyakan harus betul-betul deskripsinya itu lengkap. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, begini, misalnya ilustrasinya begini. Misalnya saya sama Mas Wawan mengerjakan sebuah proyek, ya, mengerjakan sebuah proyek. Karena tiap hari saya ketemu dengan Mas Wawan, komunikasinya sudah saling melengkapi. Jadi ketika saya ketemu Mas Wawan, saya tanya begini, piye sing wingi wis rampung? Mas Wawan langsung jawab, wis Pak 50%. Tapi bayangkan kalau saya tidak berhubungan dengan Mas Wawan dalam sebuah proyek. Misalnya sama Pak Yusuf gitu. Mas Yusuf, sing wingi rampung. Nah, dia belenggong pasti. Nah, sing rampung apa nih kan begitu. Karena apa? Kita belum saling mengenal. Nah, itulah cara kerja kecerdasan buatan yang saat ini. Jadi ke depannya kecerdasan buatan ini tidak semakin bodoh tetapi semakin pandai karena datanya semakin banyak, yaitu disebut dengan big data. Nah, kalau kita memakai kecerdasan buatan yang gratisan saat ini, termasuk saya masih pakai yang gratisan, maka big data atau data yang dipakai itu adalah tahun 2003 ke bawah. Jadi kalau ada kejadian tahun 2004, maka dia tidak masuk dalam referensi kecuali dengan AI yang berbayar. Nah, bahasan kita pada sore hari ini tentunya tidak begitu sampai ke teknis sekali. Nanti kalau yang teknis sekali mungkin dilanjutkan misalnya AI untuk editor, AI untuk desainer, AI untuk penulis gitu ya. Nah, ini kali ini adalah AI untuk bisnis penerbitan secara umum. Sehingga kita akan tahu merelevansi diri menghadapi perkembangan-perkembangan yang baru ini. Ya, saya izin untuk share screen. Ya, saya akan share screen.
Oke. Cek teman-teman, apakah kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan. Ya. Ya. Kalau udah kelihatan, itu judulnya saya beri dari IoT ke AIoT. Nah, IoT itu apa? Internet of Things. Sekian puluh tahun yang lalu, populer sekali namanya IoT. Apa? Internet of Things. Segala sesuatunya dikaitkan dengan internet. Tapi setelah sekarang internet maju, sekarang muncul istilah baru yaitu AIoT, yaitu Artificial Intelligence of Things. Segala sesuatunya dikaitkan atau memakai yang disebut kecerdasan buatan. Sekarang apa yang tidak pakai kecerdasan buatan? Hampir semuanya bidang. Meskipun tidak semua bidang maju di penerapan AIoT ini atau kecerdasan buatan. Nah, kita kali ini akan bicara soal latar belakang industri penerbitan kita jika dikaitkan dengan perkembangan AI. Sehingga nanti kita tahu apakah bisnis penerbitan ini akan tetap eksis atau tidak. Kalau tidak, kita mau jualan gorengan atau nge-grab, ya itu terserah ya nanti. Tapi kalau kita tahu posisi kita dengan perkembangan ini, tentunya kita akan tetap eksis. Nah, sekarang ya kita masuk di mulai dari problem usaha penerbitan. Tentunya pandemi memukul kita, kemudian disintermediasi. Apa yang terjadi? Yang terpukul disintermediasi siapa? Toko buku, betul kan? Kita sekarang langsung jualan ke konsumen, nggak lagi lewat intermedia atau lewat media yang lain, termasuk toko buku. Makanya sekarang toko buku banyak ditinggalkan. Nah, terlebih sekarang kita menghadapi yang disebut dengan kemajuan teknologi. Buku digital jangan bayangkan hanya PDF ya, ini akan berkembang pesat. Karena yang disebut bisnis penerbitan, saya selalu ditanya, apakah Bapak tidak takut ketika nanti teknologi digital maju, apakah bisnis penerbitan masih berjalan? Nah, saya selalu jawab begini, bisnis kami itu bukan printing based business, bukan bisnis percetakan, tetapi adalah knowledge based business, yaitu adalah bisnis yang berbasiskan pada ilmu pengetahuan. Selama ilmu pengetahuan dibutuhkan, maka bisnis ini akan tetap berjalan. Cuma medianya akan terkonvergensi. Misalnya mulai digital, PDF, EPUB, dan pada akhirnya nanti setelah digabungkan dengan kecerdasan buatan, suara, emosi itu akan bisa dibuat secara mesin atau di engineering. Nah, kemudian problem usaha penerbitan yang selanjutnya adalah bagi teman-teman yang bergerak di buku sekolah, pasti akan selalu dikaitkan dengan kurikulum yang berubah-ubah, dan itu membingungkan. Oleh karena itu semua kepengennya adalah bisnis di buku perguruan tinggi yang lebih demokratis. Kurikulumnya nggak ada yang mengganggu, nggak ada yang berubah. Yang mengubah ya kampus itu sendiri. Nah, kemudian proses pembelajaran di kampus dan di sekolah. Ada yang daring, ada yang luring, ada yang hibrid, dan seterusnya. Nah, sekarang yang kita kadang bunuh diri bareng itu adalah persaingan di dunia penerbitan sudah mengarah pada perang harga. Bayangkan dulu ketika sekian puluh tahun yang lalu saya main di kampus mencari naskah, ternyata kan banyak naskah yang tidak diterima. Kemudian para dosen memaksakan diri untuk diterima, apapun caranya. Sampai saat ini pun masih begitu. Naskah yang masuk di ANDI itu 400 sampai 500 naskah sebulan. Kekuatan kami cuma 60. Ingin dipaksakan seperti itu. Nah, keinginan yang tinggi itu menjadi peluang. Dulu masih, ya kalau nggak beli sendiri 1000 nggak akan saya terbitkan. Wah, manut, ya kan? Akhirnya penerbit-penerbit lain mengikuti. Wah, ada yang bermain 500 mau. Kemudian ada penerbit lain mengikuti 300 mau. Kemudian dikejar sampai 100 pun tak terbitkan. Pada akhirnya, ya wis lah, bayar ongkos penerbitannya saja
300.000 diterbitkan. Inilah pada kondisi saat ini kita pada posisi itu persaingan harganya. Nah, kalau kita tidak perbaiki, kompak ya dari sisi harga ini kita akan jatuh. Padahal kan kita tetap masih hidupnya dari profit, bukan dari omset. Nah, kemudian perubahan atau behavior pelanggan. Kebiasaan pelanggan juga sudah berubah, jarang ke toko buku, kemudian langsung pakai marketplace dan lain sebagainya. Maka di marketplace pun kita dihadapi dengan apa? Bajakan. Karena di marketplace itu kelihatan sekali buku apa yang laris. Gampang sekali itu sekarang dianalisa, tinggal diambil kemudian dicetak. Ada buku yang harusnya resmi 125 punya kami, dijual 35. Dilaporkan? Iya, dilaporkan. Di take down? Iya, di take down. Tetapi 1 minggu kemudian naik lagi. Itulah yang masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Dan nanti kita akan fokus ke masalah kita menghadapi kecerdasan buatan. Nah, teman-teman, kalau kita melihat gambar ini, melihat gambar semua ya, peran sentral penerbit dalam industri penerbitan itu sampai kapan? Menurut teman-teman kapan? Besok pagi atau tahun depan sudah hilang sebagai sentral. Karena penerbit itu sebagai pengikat, penulis, editor, layouter, ilustrator, dan desain grafis. Entah itu sebagai karyawan tetap maupun outsourcing atau mitra yang diikat oleh penerbit. Nah, ini akan bertahan kita sebagai sentral sampai kapan? Keadaan jika ini terus berkembang AI-nya. Penerbit nggak bisa diganti dengan AI, tapi penulis bisa diganti dengan AI. Editor bisa nggak diganti? Bisa. Desain grafis? Sangat bisa. Ilustrator? Sangat bisa. Layouter? Sangat bisa. Berarti yang paling aman adalah penerbit. Tetapi penerbit yang tahu mereposisi diri pada situasi yang baru. Oke ya, ini pertanyaan untuk kita semua. Yang ada di sini kalau yang editor pasti deg-degan ini, apalagi desain grafis. Ini jadi masalah ini. Terus makan apa besok? Nggak apa-apa, masih banyak profesi pengganti. Nah, bikin penerbitan sendiri. Makanya trennya adalah yang dari industri besar menjadi home industry. Karena apa? Nanti karyawannya banyak terus bikin tadi penerbitan kecil-kecil yang hanya menjual jasa penerbitan. Nah, yang masih kita bisa hidup sekarang adalah pemerintah belum menghapus yang namanya dosen wajib menulis, guru wajib menulis buku yang ber-ISBN. Oke. Tetapi seminggu yang lalu saya ketemu salah satu guru besar yang membuat kebijakan itu, staf menteri, bilang bulan Juni ini nanti akan ada sosialisasi. Oke, yaitu dosen memang tetap wajib menulis, tetapi tidak wajib ber-ISBN dan tidak harus dicetak. Khususnya untuk laporan BKD. Yang 6 bulan harus laporan ada buku ber-ISBN. Itu besok tidak wajib ber-ISBN dan tidak wajib dicetak. Tetapi berita baiknya adalah yang untuk kenaikan pangkat masih butuh itu. Nah, sekarang perkembangan terbaru, esensi daripada ISBN itu akan dikembalikan. Bisa digantikan dengan teknologi. Kenapa ISBN itu muncul dulu? Karena supaya tiap buku punya kode unik. Tidak sama satu dengan yang lain, seluruh dunia meskipun diterbitkan pada saat yang sama. Karena belum ada teknologi komputer waktu itu, muncullah yang namanya formulasi ISBN. Nah, kalau sekarang itu bisa digantikan, ada nggak nanti pesaing ISBN? Pangkalan ISBN, semacam ISBN yang baru. Dijamin bahwa tidak akan terduplikasi karena dengan teknologi. Kan dulu nggak ada teknologi, akhirnya hanya pakai ISBN itu. Nah, sehingga ISBN ini seakan-akan bagi orang yang nggak ngerti esensinya seperti apa sejarahnya, didewa-dewakan. Sehingga kalau saya diundang kampus itu judulnya adalah workshop penulisan buku ber-ISBN. Wah, senang sekali. Karena apa? Merasa kalau ISBN itu sudah sah. Gitu. Penulisnya hebat gitu, karena sudah lolos dapat ISBN. Padahal buku anak juga pakai ISBN.
Buku masak juga pakai ISBN. Nah, itu kalau kembalikan ke esensi ISBN hanya sebagai kode unik, maka semuanya tidak akan pernah pakai ISBN lagi. Ya, itu renungan bagi kita. Ke depan bisnis kita mau dibawa kemana. Oke ya. Nah, yang masih jadi peluang saat ini adalah tujuan menulis bagi para penulis menjadi peluang penerbit. Tujuan yang pertama adalah orientasi pada profit. Ini yang sulit. Kita harus mencari penulis yang bagus, naskah yang bagus supaya kita bisa jualan banyak eksemplar kemudian kita kasih royalti. Yang paling enak lagi adalah kita dapat yang pertama tadi sulit ya. Ada yang enak yaitu dapat caleg, yaitu nulis itu nirlaba. Hanya akan nulis buku yang penting kita buatkan akan dibagi gratis dan dibeli semuanya. Butuh 100.000 eksemplar karena akan dibagikan ke calon pemiliknya. Karena itu tujuan penulis hanya untuk apa CSR atau pengabdian. Ada juga buku yang hanya untuk branding. Nah, itu kita senang. Karena nggak perlu kita jualan, karena sudah dibeli sendiri. Nah, untuk dosen ini sampai saat ini masih untuk memenuhi regulasi dan akreditasi. Nah, kalau ini masih, berarti peluang itu masih ada. Kalau enggak akan tergeser. Nah, teman-teman, kita tadi bicara soal apakah bisnis penerbitan itu akan hancur gara-gara AI. Kita lihat sejarahnya. Kalau kita penerbitan itu berbasiskan ilmu pengetahuan yang diindustrialisasi, maka tidak akan hilang karena ilmu pengetahuan selalu dibutuhkan oleh siapapun, kapanpun. Tetapi kalau penerbitan kita artikan base printing bisnis, ya hanya bisnis percetakan, ya sudah, wassalam gitu ya. Karena kita lihat, kita mengenal namanya marketing 1.0 yang dikenal dengan printing press, yaitu buku pertama kali diduplikasi, diperbanyak, kemudian dijual. Kemudian ada marketing 2.0. Ilmu pengetahuan dijual lewat televisi dan radio. Masih ingat ya, televisi pendidikan Indonesia. Kemudian ada marketing 3.0 itu adalah dijual melalui PC dan internet. Sekarang masih berjalan. Kemudian marketing 4.0 sekarang ini pakai sosial media. Dan kita segera masuk di marketing 5.0. Pertanyaannya, Pak, kenapa banyak penerbit masih hidup sampai saat ini? Alhamdulillah. Karena negara Indonesia itu adalah negara yang sangat majemuk dari sisi ekonomi juga. Ada desa yang listrik aja belum masuk. Nggak mungkin pakai internet, itulah peluang masih ada. Seandainya ini Elon Musk sudah meluncurkan Starlink, tidak ada di daerah manapun yang tidak akan terjangkau oleh internet. Harganya semakin murah. Cuma sekarang yang masih mahal itu adalah modemnya, itu adalah 7.800.000. Dengan iuran 900 per bulan. Itu kalau IKP langganan kuat itu. Tetapi beli modemnya harus rapat itu karena hampir 8 juta. Tetapi itu toh tidak ada larangan untuk berbagi dengan yang lain. Kalau dibagi 20 keluarga, jadi murah sekali. Dan kecepatannya nggak terbatas. Dari mana saja bisa. Oke, itu. Nah, apa itu yang disebut dengan marketing 5.0? Nah, nanti kaitannya kita akan dari IoT menjadi AIoT itu di sini. Marketing 5.0 adalah aplikasi teknologi yang meniru manusia, betul kan? Untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan meningkatkan nilai seluruh perjalanan pelanggan. Jadi, teknologi meniru manusia. Seperti ceritanya Mas Wawan di awal tadi pembukaan, bagaimana mesin meniru manusia. Sampai manusia jatuh cinta, kemudian patah hati. Karena dipegat oleh mesin. Itu yang terjadi. Nah, pemasaran 5.0 disebut juga adalah next marketing. Sudah menggunakan AI, kemudian NLP, sensor, robotika, augmented reality, AR, virtual reality, IoT, dan pengamannya besok itu tidak lagi. Terus kita sekarang kan masih bingung bagaimana mengamankan e-book kita. Di password nggak bisa di-copy. Ah, itu gampang. Hitungan detik sudah manusia hacker Indonesia lebih pintar. Jadi begitu kita mau jualan aset digital tadi, kan seneng tau dulu, nggak pakai nyetak, nggak pakai apapun, begitu jadi buku di share, mereka bayar. Ternyata yang bayar satu orang yang pakai
Nah, banyak orang karena copy. Ada yang bangga ini nggak bisa di-copy, siapa bilang masih bisa. Maka besok yang paling tepat adalah teknologi blockchain. Nah, blockchain itu adalah harapan baru memproteksi bisnis, bukan memproteksi fisik, tapi memproteksi proses bisnisnya, sehingga kita bisa bisnis ilmu pengetahuan berupa digital tadi. Oke, tetapi apakah penerbit masih dibutuhkan? Bukankah penulis bisa langsung jualan kepada konsumen? AIoT semakin mewarnai dunia penerbitan. Ya, kita lanjut. Jadi kita sudah mulai masuk di AIB ya. Oke. Nah, perbedaan generasi memungkinkan terjadinya masalah dalam proses menulis dan membaca. Oke. Kalau zaman dulu seorang siswa PAUD atau SD membaca bukunya orang kuliah, itu kan kesulitan ya karena diksinya nggak sampai dan kalimatnya terlalu panjang. Yang hadir di sini kira-kira ini termasuk generasi apa? Builder atau baby boomer? Baby boomer ya. Nah, baby boomer. Oke ya, baby boomer. Nah, sekarang pasar kita kebanyakan adalah Gen Z. Paling tidak generasi Y. Ya, kalau saya dulu, ya kan, baby boomer. Begitu saya pakai Walkman, ya kan, musik itu pakai kaset itu saya kalau kan saya pakai sepatu roda di alun-alun utara saya paling ganteng cowok idaman waktu itu. Nah sekarang saya lakukan lagi kentir gitu ya kan. Karena anak-anak sudah berbeda, permainannya sudah berbeda. Kalau kita tanya ambilin kaset dulu, dengerin kaset anak-anak kita nggak tahu kaset apa gitu. Sekarang karena sudah pakai namanya smart speaker. Maka kalau kita uh, mengambil pasar anak-anak muda ini maka dia harus menyesuaikan diri. Itu ya ada beberapa jenis. Nah, apa peranan AI di sini? Gampang. Nanti saudara-saudara bisa coba copy ya toh, kalimat dari buku babonnya perguruan tinggi yang tidak dipahami oleh anak SD, kemudian ceritakan begini dulu. Buat parafrase agar kalimat ini mudah dipahami oleh anak usia 6 tahun. Paste, enter, maka dia akan menjadi sederhana dan dipahami anak SD. Nah, dulu orang nulis pertama kali yang ditakutkan oleh dosen itu adalah Turnitin, betul ya? Turnitin. Wah ini nanti plagiat. Sekarang itu dengan AI sudah lolos itu, sudah lolos. Nah, dulu kan orang kalau nulis itu pakai kutipan, kutipan langsung namanya wording harus pakai catatan kaki. Karena satu halaman itu 10 kalimat, masa catatan kakinya 5 berarti kan cuma jahit saja kan itu. Nah, akhirnya dia malu, akhirnya dia pakai gaya paraphraser ya, paraphrasing. Jadi dari kalimat orang lain dari sumbernya dikalimatkan sendiri. Kita yang pengalaman sebagai editor, ketika membuat paraphrase itu habis berapa batang jadi satu kalimat? Batang rokok maksudnya. Ya berbatang-batang, gitu. Jadi anak-anak nangis, barengan. Ya kan? Sulit loh ya membuat kalimat orang lain kemudian kita renungkan ditulis sendiri. Tapi apa yang terjadi sekarang dengan AI? Buatlah parafrase kalimat berikut ini enter sudah beda sama sekali, tidak akan tertangkap yang disebut dengan Turnitin. Nah, oleh karena itu tadi saya sarankan ketika kita pakai satu akun untuk bekerja dengan AI, jangan ganti akun lagi karena diri kita itu semakin dikenal oleh pasangan kita itu tadi. Nah, kunci daripada AI itu kan semakin kita pandai membuat pertanyaan akan menghasilkan jawaban yang bagus. Semakin bodoh membuat pertanyaan, ya jawabannya akan bodoh. Misalnya dulu saya pertama kali buatkan daftar isi buku yang berjudul Fisika Dasar, paket 4 gitu, nggak sesuai gitu. Karena pertanyaan saya bodoh, belum mengenal. Akhirnya saya mengenalkan diri dulu. Saya adalah seorang dosen fisika yang mengampu mata kuliah fisika dasar di sebuah perguruan tinggi negeri yang sudah memakai kurikulum terkini berbasiskan kurikulum Harvard University. Gitu. Dan saya ingin menulis buku fisika dasar, buatkan daftar isinya. Berarti sudah betul-betul itu kerangkanya
sudah sangat punya reputasi. Pertanyaan yang pertama tadi, karena saya belum memperkenalkan diri, maka bisa dihasilkannya daftar isi buku fisika dasar untuk SMP. Nah, sekarang kalau kita mau memperkenalkan diri itu sudah mulai. Nah, nanti kalau ada waktu bisa kita praktekkan. Enak ya, seperti itu. Itulah IE. Lanjut. Sehingga kita bisa jualan prom tadi. Prom tadi. Sekarang prom masih pakai teks. Kedepannya sudah pakai suara, sudah mulai ada. Nah, Bing sudah bisa pakai suara. Nah, kedepannya lagi pakai raut wajah kita dengan kedipan mata. Terus Mas Wawan beli apa itu namanya Cyborg, boneka yang cantik. Itu sudah ada yang jual. Sudah bisa jalan. Kita tinggal pesan mirip siapa. Ya, bisa mirip siapa. Mohon maaf ya, bisa diajak bercinta. Dan pakai baterai. Habis dipakai, kemudian bagian yang kotor tadi dicuci, bisa dipasang lagi. yang di film tadi yang datang Iya. itu juga bercinta, Iya, bercinta. di Theodore sama Samantha itu. Tapi memang mungkin video call gitu ya, Video call. Kalau ini betul-betul sudah tunggu-tunggu gitu kan. Ya, teman-teman yang di Zoom biar ngiri. Di sini kita bisa terbahak-bahak sambil ngopi. Salah ide nggak datang ke sini ya. Nah, kita kembali kita lihat ya. Sekarang ini kita masuk dalam penerbitan 4.0, yaitu awal mulanya, yaitu 4.0 ya. 4.0 itu sudah masuk disebut dengan penerbitan tradisional atau konvensional. Yang baru itu sudah yang disebut dengan 5.0. Nah, kita lihat ya. 4.0 ini penerbitan tradisional yang masih jalan saat ini. Perhatikan itu. Nah, digambar dalam namanya model bisnis kanvas. Jadi kalau saya bilang model bisnis kanvas bukan berarti terus keliling pakai mobil kanvas, itu bukan ya. Ini memang nama model bisnis. Nah, model bisnis kanvas itu setiap bisnis harus diformulasikan masuk dalam 9 kamar. Teman-teman tertarik, ini nanti tak kopi aja materi ini. Harus, mau bisnis apapun, mau gorengan, mau penerbitan, harus dimasukkan 9 kamar ini harus terisi semua. Misalnya mitra utamanya siapa? Dalam penerbitan tradisional sekarang yaitu adalah penulis dan penjual buku. Betul enggak? Nah, sekarang penjual buku udah mulai kita tendang. Kemudian kegiatan utamanya apa? Pembuatan dan akuisisi konten. Masih? Masih. Penyaringan penulis dinilai, ya masih, kecuali bayar tetap diterbitkan. Mengedit, kemudian mencetak. Nah, ini ada 9 kamar, kalau saya jelaskan nanti nggak cukup waktunya. Tetapi kalau kita lihat, sekarang bisnis itu kan cash flow-nya ya. Dari penerbitan tradisional yang 9 kamar ini, 2 kamar terbawah saya bacakan ya. Struktur biaya yang muncul. Yang pertama adalah biaya akuisisi dan pengeditan konten. Biaya yang kedua, pemasaran. Biaya yang ketiga, percetakan. Biaya yang keempat, distribusi dan penyimpanan. Kemudian biaya lagi adalah biaya penggunaan konten. Kalau kita kerjasama dengan pihak lain, yaitu bayar royalti. Apakah teman-teman masih membayarkan ini semua? Akuisisi naskah masih merupakan pengeluaran, pemasaran masih pengeluaran, percetakan jelas, distribusi masih, berarti itu masih tergolong penerbitan tradisional. Itu dilihat dari ciri-ciri pengeluarannya. Dari pendapatan kita apa? Dari penerbitan tradisional tadi yang belum memakai AI, yaitu adalah penjualan retail. Pendapatan kita dari situ. Meskipun sekarang sudah mulai menghindari. Kemudian keuntungan terbesar dari margin produk yang kita cetak ongkos produksi 5 kali, 4 kali, ya kan? Itu margin terbesarnya.
kemudian ada pelanggan dari captive market. Kalau itu masih terjadi, berarti kita masih tergolong penerbitan tradisional. Mari kita lihat penerbitan masa depan. Masa depan sama dimasukkan ke 9 kamar tadi. Nah, mitra utamanya tidak lagi penulis, tidak hanya penulis tetapi penyedia konten, tidak harus penulis, siapapun. Nah, itu kalau saya jabarkan ada 9 kamar, sekarang kamar yang terakhir 2 dan yang bawah itu. Tadi struktur biayanya kan 6 poin ya. Ternyata di penerbitan digital itu struktur biayanya hanya 2, yaitu adalah biaya untuk mempertahankan platform. Platform itu apa? Misalnya Mas Wawan punya platform untuk jualan buku digital sendiri. Andi punya sendiri. Semua punya sendiri. Bayangkan, di Indonesia ada sekian ribu penerbit dan masing-masing egois bikin platform sendiri. Makanya sekarang pembeli bingung. Saya mau pakai yang mana? Nah, itulah persoalan kita IKP. Bisa nggak ini disatukan satu platform, nah, terus disatukan semua ngacung, punya saya saja. Gitu. Nah, ini nanti secara alamiah ujungnya di mana kita tunggu. Kan seperti itu. Mau kok sekolah kemudian dari masing-masing beli e-booknya dari semua penerbit di Indonesia, kemudian masing-masing punya aplikasi. HP kita isinya berapa ribu, hanya untuk itu. Nah, kenapa ini, kalau ini belum terudari, maka persoalan jualan e-book itu juga bermasalah. Belum masalah keamanan tadi, yang kita akan menuju ke blockchain. Nah, itu tadi struktur biaya. Struktur biaya itu biaya yang dikeluarkan. Kemudian lihat dari aliran yang kita dapatkan. Hanya 1 poin. Biaya yang dibayarkan oleh penulis. Dan ini sudah banyak yang terjadi. Yaitu yang disebut penulis, apa itu penerbitan indie. Yang tidak jualan ke retail. Yang hanya menerima biaya penerbitan dari penulis. Betul kan? Nah, ini bendungannya kalau nggak jebol itu hanya regulasi pemerintah. Jika itu tidak lagi diwajibkan, ya sudah. Kita harus mencari pasar-pasar yang lain kecuali ini. Masih ada kah? Oh, masih. Oke. Nah, sekarang itu konsep penerbitan 4.0 ini panjang sekali, nanti saya bagikan saja. Nah, ada peluang lagi. Ya, ada peluang lagi di mana kampus ada kebijakan setiap yang lulus S1 atau mau lulus S1 tidak wajib lagi skripsi. Ya, skripsi. Penggantinya apa? Ada 5 ini. Ada proyek kolaboratif, ada portofolio, ada magang dan praktek lapangan, ada prototipe produk. Yang kelima yang menarik untuk para penerbit, yaitu adalah publikasi ilmiah. Jadi, kelompok mahasiswa bisa bikin buku sebagai syarat lulus sarjana. Itu peluang lagi. Moga-moga tetap wajibnya ISBN dan dicetak. Jadi pasarnya lebih gede dibanding, ya kan? Dosen kan hanya berapa ratus ribu. Ini mahasiswa jutaan dan tiap bulan pasti ada. Kalau dosen nunggu 6 bulan ketika mau ngisi BKD. Kalau ini masih. Oke, kita keroyok. Ini kalau betul-betul terjadi, itu dimakan seluruh penerbit di Indonesia, semua makan, semua gemuk, nggak habis. Nggak habis, karena sejahtera, karena setiap kali ada mahasiswa baru. Tapi ya ini UKT naik, orang terus nggak mau kuliah. Tapi peluang bagi perguruan tinggi swasta yang murah. Oke. Teman-teman begini, kalau kita lihat ini produk buku di pasar kan seperti ini ya, hanya dibagi 2, teks dan non-teks. Oke, yang teks itu adalah yang untuk sekolah namanya buku pelajaran, yang perguruan tinggi disebut buku PRT. Yang apa itu yang ketat dengan drive regulasi adalah yang buku teks. Berarti kalau semakin regulasi ini menyudutkan kita hanya bermain di buku non-teks. Nah, itu buku-buku non-teks. Buku-buku non-teks itu yang harus kita garap ke depannya.
Ini buku pelajaran, kemudian perguruan tinggi. Nah, teman-teman begini. Kalau di penerbitan 1.0 itu adalah one format, one owner, one delivery, dan one publisher. Jadi satu semua. Nah, ternyata di 4.0 penerbitan itu tidak lagi misalnya kontrak dengan satu penerbit sudah selesai. Di 4.0 tidak seperti itu. Yaitu adalah many format. Artinya formatnya tidak harus cetak. Ada yang digital, ada yang suara, ada yang animasi. Itu adalah merupakan produk turunan daripada buku cetak. Kan ini buku produk utamanya kan cetak ya. Kemudian turunannya adalah ada yang digital, ada yang animasi, ada suara, dan lain-lain. Kemudian many owner. Pemiliknya banyak. Pemiliknya banyak. Idenya adalah penulisnya punya penulis. Begitu buat audio, pilihnya siapa? Yang membuat audio. Ketika animasi, yang membuat animasi. Dan tentunya pasti hak ciptanya berbagi dengan penulis utamanya. Ini ada yang make hidup di sini. Matikan supaya tidak double. Tes. Oke. Nah. Oke. Nah, teman-teman, ini tulisan adalah produk kreatif primer yang akan oleh pihak lain bisa jadi ditransformasikan menjadi produk kreatif lainnya. Mungkin nggak suatu saat buku masak itu akhirnya oleh AI dan mesin masak langsung jadi masakan. Sangat mungkin ya, kalau tadi film yang digambarkan Mas Wawan tadi itu menjadi dewasa, itu sangat mungkin buku masakan. Jadi kalau anak muda yang mau nikah nggak mau serius itu ya beli boneka tadi. Ya tinggal pesan mirip siapa, dibuatkan secara custom. Ya kan, sudah bisa bicara lemah lembut, karakternya bisa diatur. Yang agak galak. Nah, Nggak pernah itu orang jalur duit. oh enggak, ya itu nggak pernah minta belanja. Nah, betul itu. Itulah kayaknya besok itu Sodom Gomora terjadi dalam bentuk lain itu masalahnya ya. Terus bumi dimusnahkan itu ya kayaknya. Nah, teman-teman. Nah, kita kembali ke bisnis kita ya. Proses kreatif di penerbitan itu harus mulai berubah. Meskipun nanti kita pakai AI, ada contohnya di belakang. Dulu kalau kita di industri kan selalu ada singkatan IC/PC, betul ya? IC/C. Artinya apa? Ada ide, kemudian kita langsung buat produk. Kayaknya ada buku masakan bagus yang dibuat, kemudian kita buat produk. Kemudian kita kelola dengan company, ya, namanya ICP ya. Pertama ide, customer, kemudian langsung dikelola secara company. Perusahaan itu menghasilkan bisnis. Nah sekarang nggak boleh melompat itu. Begitu ada ide, maka harus tidak boleh lari kepada produk, tetapi customer-nya siapa. Makanya kalau pelatihan penulis dimanapun, termasuk dari Mas Wawan, selalu diajarkan 5W plus 1H. Betul ya? Nah sekarang nggak boleh. Jadi hanya sekarang itu 2. Jadi H pertama how, H kedua apa? How much. Berapa harga bukunya? Kira-kira akan dibaca berapa ribu pembaca? Dan kita akan dalam satu proyek itu mau untung berapa juta. Itu namanya how much. Nah, sebelum how much-nya ketemu, jangan main-main untuk mencetak. Mesti percetakannya harus dibayar, alasannya harus dibayar, toko buku. Wes, budut lah di situ. Ya itu, karena apa? Terlalu tergesa-gesa dari ide langsung ya harusnya pikir konsumennya siapa, tetapi langsung bikin produk tergesa-gesa. Jadi diingat 5W sekarang dengan 2H. Nah, sekarang kita masuk di adopsi AI untuk dunia penerbitan. Oke. AI ini dapat diaplikasikan di dunia penerbitan buku. Ada 2 kelompok. Yang pertama adalah AI digunakan dalam proses bisnis.
Dalam proses bisnis itu apa? Mencari naskah dan penulis terbaik. Bisa nggak menggunakan AI? Bisa ya. Nanti kita coba ya. Omong-omongan sama Copilot. Ya. Saya adalah dosen sastra Indonesia yang akan menulis buku tahun ini. Pilihkan 3 judul yang paling banyak pasarnya. Dijawab enggak nanti. Itu salah satu fungsi AI. Kalau dulu kita hanya pakai namanya Google Trend. Pakai kata kunci kemudian trennya naik atau enggak. Nah, di situ. Nah, sekarang sudah lebih daripada itu. Sudah bisa menjawab. Bahkan nanti langsung kita gas. Misalnya tiga alternatif judul ya. Sebutkan berapa eksemplar kira-kira saya harus mencetak judul yang pertama. Nah, itu kita tantang seperti itu. Kemudian dia tunjukkan angka. Alasanmu apa? Di mana saja jualan? Dia akan jawab. Jadi kita ajak berdebat ya. Jadi nggak usah berdebat sama penerbit, menipu. Ini dengan mesin. Kemudian proses administrasi. Itu bisa. Misalnya nggak usah banyak karyawan. Customer service-nya sekarang serahkan ke AI saja. Kan pertanyaan penulis paling hanya itu aja kok. Bisa diidentifikasi kok. Kalau penulis baru pasti tanyanya ini. Apalagi nanti setengah AI-nya itu algoritma sudah kita simpan. Kalau yang bertanya Pak ini pasti ngeyel nanyakan kapan terbit. Kemudian sambil marah. Nah, kemudian AI-nya sudah ada algoritmanya dengan jawaban yang lembut tidak bikin marah. Ya, itu akan ke sana. Pertama kali ya kan ini pertama kali saya nggak nongol ini bisa misuh. Tapi setelah kenal ini kalau muncul bapak ini, nah pasti marah ini. Maka menanganinya beda. Suaranya jadi cewek yang lemah lembut. Nek DC, nah yang menjawab siapa? Cowok. Emang kamu siapa? Wah, suara militer ya, gak takut. Nah itu dalam proses bisnis. Nah kemudian di dunia penerbitan AI itu diadopsi untuk apa? Yaitu dalam proses kreatif ini yang paling banyak. Nah pasti teman-teman hari ini menunggu yang ini pasti. Nah ini harusnya sendiri Mas Wawan. Besok ya toh, bagaimana AI untuk penulis, AI untuk mengedit. Itu 2 jam nggak cukup itu. Alatnya apa saja. Nah itu nanti meskipun nanti saya sebutkan alat-alatnya. Alatnya tidak selalu ChatGPT, banyak yang lain. Cari yang paling murah, yang paling bagus. Nah, kemudian melayout, mendesain, dan mengonversi. Nih. Nah, ini salah satu ya, teman-teman. Saya mencoba pakai ChatGPT ya. Kita pakai ChatGPT itu kelihatan. Nah, saya tanya, ini misalkan, ini saya memprovokasi mahasiswa waktu itu karena saya diundang mahasiswa dan dosen, saya senang memprovokasi mahasiswa. Ini buatkan proposal skripsi dengan judul pemasaran online. Nah, mulai deg-degan itu para dosen yang sudah sepuh-sepuh tidak mengenal ini. Terus saya tanya, kira-kira dulu zaman kita bikin proposal berapa bulan disetujui oleh para dosen? 3 bulan, Pak. 2 bulan, Pak. Malam ini dibuat, besok pasti dosennya tanda tangan. Nggak ada alasan tidak tanda tangan. Maka jadilah seperti itu. Bla-bla-bla, langsung jadi persis proposalnya. Mantap. Oke. Oke. Ini keluar. Nah, supaya saya mencoba untuk dunia buku ya. Ini karena tadi dunia mahasiswa kita buat. Masih kelihatan teman-teman? Masih kelihatan ya. Oke. Supaya nanti yang ingin mencicipi teknis juga kelihatan lah. Kelihatan ChatGPT? Iya. Kelihatan ya. Nah, sekarang kita perlihatkan ChatGPT ya. Saya klik. Nah, mudah-mudahan internetnya sini berapa Mbps ini? Aman, oke. Nah, ini ya. Oke. Harus digunakan itu. Kalau enggak, rugi. Nah, saya harus mulai dari setting yang baru ya, supaya menghapus yang lama. Oke. Contohnya, kan biasanya kan tanya si calon penulis ini, Pak, saya ingin menulis buku supaya diterima di penerbitan Bapak, buku apa sebenarnya? Kemudian kita mulai bertanya, Bapak ngajar di mana? Mengajar mata kuliah apa? Jumlah mahasiswanya berapa? Gitu kan? Kemudian kita mulai memberi saran. Oh, saya bukan dosen.
saya ini adalah praktisi perbankan, supaya saya ingin menaikkan jabatan saya untuk promosi ini saya kasihkan kepada teman-teman saya sejauh itu beda lagi. Nah, sekarang kita contoh misalnya adalah dosen ya. Kita ketikkan begini. Saya adalah dosen yang mengajar mata kuliah ya apa sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Oke. Sastra Indonesia. Beri 5 alternatif judul buku yang paling diminati pasar. Pilihkan 5 atau 3? 5 lah. 5 alternatif judul buku yang paling diminati pasar. Diminati pasar. Jika saya menulis buku tersebut, ya, saya menulis buku tersebut. Ya, kita lihat. Mudah-mudahan. Pasti teman-teman udah ada yang praktek kok ini. Klik-klik. Nah, oke. Iya, mana ini? Enggak, yang gratis saya. Oke. Pakai kopi itu udah 4.0. Nah, itu. Betul? Judulnya betul-betul bagus nggak menurut kita sebagai seorang marketer, sebagai seorang pemasaran? Sastra Indonesia dalam perspektif sosial dan budaya. Bagus nggak? Yang kedua, mengenal penulis besar Indonesia, biografi dan karya-karya pilihan. Bagus. Oke, sekarang kita pilih yang mana? Nomor 2 ya, misalnya ya. Berarti apa langkah berikutnya? Buatkan daftar isinya untuk nomor 2. Daftar isi. Ya. Bisa nanti untuk yang nomor 2. Nah, nomor 2 ya. Jadi saya nggak perlu lagi menyebutkan judulnya. Yang nomor 2 dia tahu. Hebat kan? Nih, enter. Kita tunggu. Iya, terhubung. Nah, ini daftar isinya. Kalau sudah daftar isinya ini jadi sudah jadi kan? Mau apa? Ini masalahnya. Oke. Nah. Oke. Nah, sekarang ini yang dipakai oleh teman-teman penerbit ini untuk cari duit. Nah, karena ini terdiri dari ini sampai lampirannya ada kan itu? Kan sampai 11 bab kan? Maka ini dikirimkan kepada grup dosen-dosen sastra. Tiap bab ditulis oleh satu dosen dengan kontribusi 200.000. Book chapter. Nah, dia buatkan ini lagi. Nanti mata kuliah aku buatkan lagi, disebar lagi. Nah, sehingga hanya bayar 200.000 sudah punya ISBN itulah yang sekarang masih hidup. Iya, betul. Jika nanti butuh buku cetaknya bisa pesan POD di Diandra. Nah, alhamdulillah. Nah, itu sampai seperti ini itu kan edan. Misalnya nomor 1 apa itu? Pendahuluan kan. Nah, sekarang pasti kita takut kan? Takut ini jangan-jangan nanti dikira kita itu plagiasi, nggak ada referensinya. Kita tanya dulu pada dia. Buku-buku apa saja yang paling baik untuk referensi penulisan buku tersebut? Iya, misalnya sebutkan buku-buku, judul buku-buku yang paling relevan sebagai referensi
penulisan buku tersebut. Oke, udah. Oke, Mas Wawan ini sing nah dan enggak itu buku-buku luar pun disebutkan. Nah, dengan begini berarti tinggal cari bukunya. Dicari boleh tidak juga boleh. Pokoknya jadikan daftar pustaka biar kita keren. depan terbuka. Nah, iya. Ya. Bab satu bisa itu misalnya adalah sebenarnya yang bab satu kan tadi. Ya. Oh, udah pengantar kan? Buatkan pengantarnya. Mau nggak ya? Coba ya, saya belum pernah loh. Buatkan pengantarnya. Buatkan ya. Ini memang saya sengaja tipe, apakah dia mengerti? Ya, buatkan pengantarnya. Ya, tipu ya itu ya, tipu ya. Kita cek aja, dia udah cerdas enggak? Bisa. Berarti tipe pun dia mengerti itu. Bentarnya, langsung terbit Mas Wawan. Langsung dibuatin itu. Ya udah. Jadi misalnya sekarang orang mau pesen e-book 4.000 dalam bulan ini sanggup berapa? 4.000 judul. 4.000 apa 9 ya nangko, tapi harus tim. Ya tim, iya tim gue siji gawe piro. Itu sampai sejauh itu dari sisi penulisan. Aman, pasti nol. Tetapi ini nanti dicek dengan yang namanya human checking, mesin checking. Akan kelihatan 100% buatan mesin. Tapi jangan khawatir, sudah muncul alat baru AI juga adalah yang pengkonversi ini supaya tidak dikenal sebagai buatan mesin tapi buatan human. Nah, akhirnya apa? Ya mereka yang berperan, kita yang menikmati, yang bisa menikmati. Oke, sekarang contoh baru lagi ya. Sekarang untuk cerita anak. Cerita anak. Nah, cerita anak kan berarti butuh apa? Ilustrasi kan? Ilustrasinya kita suruh buatan dia. Jadi enggak. Ya, contohnya ya. Saya seorang guru PAUD. Ya, akan menulis buku cerita untuk anak dengan judul apa? Apa judulnya? Ya, nenek sihir yang baik hati. Ya, rodok nabrak gitu kan. Biasanya sihir itu kan galak. Nah, nenek sihir yang baik hati. Oke. Buatkan berapa halaman yang paling cocok dicetak pas 12. Nah, buatkan 12 halaman saja. Oke. Enter. Dibuatkan nggak? Halaman 1. Iya, halaman 1. Sebuah desa bla 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 bla. Betul-betul anak-anak memang. PAUD kan cuma 1 kalimat, Bro. Dalam bahasa ilustrasi udah jadi. Ya. Ilustrasinya suruh buatkan bisa. Mari kita praktekkan. Wah, ini kalau pesan ilustrasi berapa hari? Nah, ini ya, misalnya betul, kita pakai Bing coba ya. Misalnya halaman pertama saya copy nih ya. Di sebuah desa kecil ada nenek, gitu kan? Itu kan nih ya. Klik, saya copy. Copy, kemudian saya masuk di Bing. Nah, Bingku mana tadi Bing? Supaya ini tak kecilkan dulu, bisa nggak ini? Ini gambarnya bisa konsisten. Konsisten.
Konsisten ya. Ini karena Bing saya nggak kelihatan, pokoknya nanti dimasukkan di Bing maka akan kelihatan. Halaman pertama berarti nanti akan butuh 12 ilustrasi. Dan dibuatkan ilustrasinya bagus banget. Oke, lanjut ya. Nanti dipraktekkan sendiri. Supaya nanti kalau Mas Wawan mengadakan pelatihan untuk ilustrator biar rame lagi. Tapi jangan saya yang gunakan, nggak bisa. Pasti ada orang yang lebih expert dibanding saya untuk yang itu. Nah, kita lanjut ya. Tadi ChatGPT tidak ada. Nah, ini tadi adalah parafrase. Biasanya mengambil sudah beres. Ini loh, contohnya ini. Lakukan parafrase untuk kalimat berikut ini. Sudah, supaya lolos Turnitin aja. Oke. Nah, ini misalnya ilustrasi yang saya buat. Nah, saya pernah membuat adalah begini. Nah, ini dari Bing. Dari Bing adalah saya ingin membuat gajah tapi berkepala semut. Keren kan? Ayo, itu kelas Wahid, ilustrator kelas Wahid Indonesia tak kasih waktu 2 hari nggak jadi kok. Itu warnanya sudah bagus, betul? Nah, kemudian saya bikin binatang satu lagi, yaitu gabungan antara babi dan domba. Supaya Gus Rupit bingung, ini jane halal apa haram? Ya kan? Kok moncong ini haram ya, tapi kan tanduknya. Nah, itu akhirnya jadi seperti itu. Ini juga saya perintahkan aja buatkan binatang yang gabungan di antara Dimakan tampilnya. jangan aja. Nah, itu. Nah. Nah. Terus saya iseng, lagi binatang yang biasanya untuk misong itu apa? Boyo, asu, babi. Nah kalau digabung seperti apa? Ya itu seperti itu gambarnya. Minta potret sama Bisa, ya? iya, bisa. Nah, ya itu adalah rumah terbang gambarannya. Tadi misalnya anak-anak kan suka ya rumah terbang itu suka. Kemudian ini adalah kapal selam drone. Nah ini jadinya seperti itu. Kemudian adalah anjing terbang. Saya suruh bikin. Bagus ya? Itu hanya dengan AI seperti itu. Nah kemudian, nah ini gambar ini. Ini gambar bikin bunga kan? Saya kan nggak bisa gambar ilustrasi hanya bunga lelehan gitu. Maka dengan AI langsung jadi gambar bagus. Itu yang membuat bagus itu adalah AI, bukan saya. Jadi orang yang tadinya nggak bisa gambar ilustrasi jadi bisa. Bikin rumah ya sak dadine gitu, tata rumah, kemudian muncul pilihan rumah yang paling bagus yang mana saya klik jadi rumah ini. Jadi sekarang mau bikin buku mewarnai untuk anak butuh berapa detik? Oke. Nah, ini pasti peserta pada sibuk nyoba dewi-dewi kayak ngerti ya. Besok meledak pada terbit. Oke. Nah, itu ilustrasi seperti itu. Bikin gambar payung kan orang asal payung aja gitu. Bikin gambar gajah kan nggak bisa kita. Pokoknya belalainya ono sikile papat ada. Udah itu nanti suruh milih gajah yang madep mana, bentuknya seperti apa tinggal tulis. Semudah itu. Nah, untuk cover pun kita bisa ambil dari Canva begitu banyak. Dengan template. Ya, gratis sisa gitu. Nah, ini adalah contoh misalnya kita ingin membuat asisten yang menawarkan buku kita, tetapi kita nggak usah pakai talent. Talent kan bayar kan? Nah, saya ini mencoba pakai talent nih. Saya jalankan ya. Suaranya enggak ada. Ada. Oh. Oh. Iya. Karena saya pakai ini. Oh, Nah, coba didengarkan itu. Lani ya, itu ya. Tapi yang peserta yang di sana itu kelihatan. Coba Mas, pakai. Nah, jalan. Oke ya. Di rumah kayak ini. Iya, Mas, biru kayak. Khusus. Tapi ini manusia virtual benar. Ya, saya ini manusia virtual, milih rambutnya seperti apa, hidungnya seperti apa, pakaiannya seperti apa.
Nah, ya, begitu. Saya ketika buat manusia ini nggak sama Gus Robert. Nanti pakaiannya mintanya yang neko-neko atau apa? Ya, milih yang ini aja. Nah, ini bisa daripada kita bayar talent yang cerewet di TikTok itu ini aja serahkan. Kita kasihkan tag dia sudah ngomong terus. Nah, setelah itu semua jadi nanti kita akan segera masuk namanya metaverse. Setelah AI jalan. Nah, metaverse seperti apa? Anak cucu kita. Pertanyaannya sekarang, bagaimana bagian mana yang segera tergantikan oleh AI dalam proses penerbitan ini? Itu saya gambar itu kan banyak sekali. Siap-siap. Nah, kemudian ini proses yang tadinya panjang sekali di penerbitan manapun, dari seleksi naskah, cari naskah, sampai diedarkan ke toko buku, mana yang akan terpangkas dengan AI. Kemudian, terima kasih. Terima kasih Om. Waktu saya kembalikan untuk diskusi. Waktunya sudah cukup panjang. Ya. Tes. Wah, terima kasih Pak Joko. Ini nggak tahu teman-teman yang di Zoom, kalau yang di sini sih langsung terkejut-kejut ini. Ya tapi ini tipikal teknologi ya. Artinya tiba-tiba kita begitu saja memasuki era baru dan serba mengejutkan gitu ya. Mungkin ini perlu jilid 2 ini nanti Pak yang mungkin lebih ke teknisnya. Tapi saya kira mungkin ya karena ini pertama kita ngobrolin AI ya. Jadi lebih pada mungkin kita wacana-wacananya dulu lah. Tapi ya bolehlah teman-teman kalau memang artinya memang langsung strike ke teknis-teknisnya gitu ya. Mumpung kita ngobrol, kita persilakan barangkali yang di sini, karena di sini tiba-tiba penuh nih. Tadi hanya bertiga sebenarnya kami, tapi ini tiba-tiba kursi terisi semua. Juga teman-teman di Zoom saya kira sebentar saya cek beberapa chat. Ada 34 peserta. Ya. Oh, 35. Ada yang minta materinya. Oke, materinya bayar di KAPI ya. Gratis. Saya persilakan mungkin yang di Zoom dulu. Ada nggak yang ingin bertanya? Ada kan pelatihan lanjut, bayar. Gimana cara mendeteksi yang mau tanya nih? Ada ini. Nah, ada. Oh, enggak ada. Bisa dikirim materinya Pak Gun. Oh, bisa. Lewat Mas Wawan. Mau dijual. Kalau yang di Zoom mungkin bisa meninggalkan pertanyaan di chat ya. Mungkin yang di sini dulu biar lebih gampang nih, teman-teman. Ada yang tanya? Boleh Pak. Ya, Oke, Mas Hasnul silakan. Terima kasih. Beberapa waktu yang lalu saya mencoba aplikasi Copilot ya, yang Microsoft juga, dan itu saya baca sudah menggunakan ChatGPT. Nah, tapi setelah saya coba-coba beberapa naskah mereka membuatkan naskah buku, tapi saya lihat itu sangat dasar ya, artinya seperti Wikipedia gitu ya. Nah, misalkan novel gitu ya, dia nggak memunculkan dialog, ya, kata orang kata pertama juga nggak ada, dia datar sekali. Nah, apakah ada tools khusus untuk bisa misalkan memunculkan dialog? Sejauh ini yang saya coba yang mengakomodir itu adalah ChatGPT. Iya, ChatGPT. Lebih lengkap dan lebih bisa. Misalnya kita perintahkan ada dialog. Misalnya kita buatkan cerita anak dengan tokoh namanya Robin, Wawan, Hasnul. Masing-masing karakter kita ceritakan ini nakal, ini cuek gitu. Nah, kemudian buatkan. Nah, deskripsi juga
dalam cerita tersebut ada dialog antara Wawan dan Rubik yang mau bertengkar. Nah, itu akan jadi semakin detail perintahnya atau disebut dengan prompt-nya, maka akan dihasilkan lebih detail juga. Misalnya hasilnya kalau kurang paham gitu, coba agak berani. Nah, agak berani, maka dia memakai diksi-diksi yang lebih berani. Untuk ilustrasinya pakai ding. Wawan sama Rubik sambil bertengkar gitu. Dia konsisten kok, misalnya gambarkan 5 tokoh ini. Nah, ketika nanti ada turunan gambar berikutnya, konsisten wajahnya. Nah, dengan demikian terus bagian penulis anak bagaimana, Bro? Justru saya pikir penulis buku anak akan menawarkan naskah lebih banyak. Ya, betul. Terakhir selingkuhan manusia. Jika memang memanfaatkan ini. Iya. Tetapi gini, seseorang yang bertanya tentang sepeda motor pasti lebih pintar bertanya daripada orang yang tidak tahu sepeda motor. Iya. Itu yang disebut dengan prompt tadi. Maka ketika bidang saya sepeda motor, saya membuat prompt untuk ChatGPT, pasti akan lebih bagus pertanyaan saya dibanding pertanyaan orang lain yang nggak tahu tentang motor. Itulah prinsip daripada AI. Artinya kompetisinya itu di prom itu. Iya, di prompt itu. Keyword-nya. Kita pilot, pesawatnya itu. Iya, betul. Itu Mas Hasnul. Ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Rizky Ramadan. Secara fungsional, AI ini apakah berguna, Pak, untuk memudahkan bagi penerbit? Dan apakah ke depannya nanti ada dampak negatif bagi penerbitan, Pak? Terima kasih. Iya, Pak. Sebentar, yang atasnya itu lebih mudah mungkin dijawab. Program ini berbayar atau free? Ada yang free, ada yang berbayar. Simple. Yang saya pakai ini free. Pak, terus sambung ini Ya. Pak, yang berbayar yang vaksin kontrol Pernah. itu cara hitungnya bagaimana? Sama, cuma jawabannya yang berbeda. Lebih panjang. Iya, betul. Jadi kan saya sakit hati ketika tanya kepada ChatGPT 3. Anda kenal yang namanya Joko Irama? Tidak kenal dia. Tapi ketika saya tanya dia Yang berbayar kenal. kenal dia. Yang mana berbayar? Berbayar disuruh bilang kenal. Masa Google aja nama saya bertebaran, masa dia ditanya nggak kenal saya? Iya, iya. Ya, tapi saya kira hampir sama dengan yang lain. Artinya kalau akses yang free pasti kan ada keterbatasan. Kalau yang berbayar, justru mungkin lebih. Betul. Saya beberapa kali kan, saya sudah jadi 5 buku. Itu tapi beberapa Pak itu dia kalau tiap tiap 5 itu dia terpotong. Iya. Ketika tak dengerin ulang dia akan mau beda aja. Potong lagi dia. Lanjutkan dia juga berubah. Jadi kalau yang lanjutkan, iya bisa. Saya pernah coba begini, saya iseng. Saya adalah dosen teknik nuklir. Ini hari Jumat, sebentar lagi akan sholat Jumat. Masih ada waktu 15 menit, saya ditunjuk sebagai khotib. Buatkan bahan khotbah untuk di masjid nanti. Enter, langsung jadi, Mas. Dia tanya, temanya apa gitu. Saya sebutkan temanya adalah poligami. Sebutkan gitu. Nah, ternyata masih pendek. Berarti kalau saya baca hanya 10 menit, padahal khotbahnya 20 menit. Saya lanjutkan, langsung nyambung. Tapi kalau tema poligami lah ya nggak perlu kaji gitu. Kalau selesai lah. Kan berarti kalah sama dia. Kalah. Kalau soal tema agama kalah. Nah, itu. Nah, ini ada pertanyaan kedua itu. Tuh, secara fungsional AI ini apakah berguna untuk memudahkan bagi penerbit? Sangat. Sehingga nggak perlu lagi editor yang banyak, nggak perlu lagi desainer yang banyak, tidak perlu lagi layout yang banyak karena sudah dibantu oleh AI. Jadi yang tadinya misalnya satu desainer buku itu cover buku 1 hari dapat 3, ya kan? Ini serahkan ini bisa
sudah nggak pakai itu, hanya kasih sentuhan akhir aja. Orang hanya satu orang ngasih sentuhan akhir, dikonversi ke Photoshop atau Corel Draw untuk memberi sentuhan akhir, kasih masang logo, masang ISBN itu aja. Nah, itu fungsinya, Mas. Dan apakah kedepannya ada dampak negatifnya bagi penerbitan? Ya ada. Penerbitan yang tidak memulai AI saat ini, maka kedepannya ditinggalkan oleh AI dan ditinggalkan oleh pasar. Itu dampak negatifnya. Maka mulai saat ini mulailah dari proses bisnisnya maupun proses kreatifnya harus mengadopsi ini. Oke, ada yang lain, Mas Wawan? Ya, oke, Mas. Ya. Jadi saya itu juga pernah nyoba yang ChatGPT maupun yang lainnya, tetapi kalau saya berkesimpulan itu memang sepertinya AI ini masih belum 100% bisa menggantikan peran penulis misalnya. Ya. Karena kalau dia menjawabnya itu kan dia berdasarkan jejak digital atas informasi yang ada di internet. Misalnya kayak Pak Joko tadi pernah mencari siapa Wirawan. Saya juga misalnya saya mencari nama saya sendiri. Itu kan dia juga muncul karya-karya buku saya misalnya yang pernah diterbitkan, tetapi tidak seluruhnya muncul di situ. Sebabnya apa? Sebabnya ternyata buku yang tidak muncul di internet memang tidak ada jejak digitalnya. Gitu. Misalnya karena dia tidak berada di repositori kampus atau dia ada di repositori kampus tetapi tidak full PDF-nya ada, gitu, tidak terbaca. Gitu. Nah, sehingga jawaban atas informasi ChatGPT itu tidak seluruhnya bisa muncul, gitu. Sehingga mungkin kalau saya berpendapat kalau pertanyaan-pertanyaannya itu bersifat umum, misalnya sekedar buatkan saya ide dulu, kemudian buatkan saya daftar isi, kemudian rangka, itu mungkin oke. Tetapi kalau misalnya sudah isi bab, kemudian disuruh membuat footnote di sebelah mana dia meletakkan footnote, body note, itu sepertinya masih terlalu kesulitan. Sehingga masih ada sentuhan-sentuhan penulis untuk memfinalkan dari konsep tulisan tersebut. Apa benar begitu? Nah, gini, karakter daripada AI ini adalah engineering, ya. Itu ada yang namanya train. Ketika kita bertanya itu artinya kita mentrain. Ketika jawabannya salah, dibetulkan oleh kita supaya nanti kemudian hari dia jawabnya benar. Iya. Nah, promnya misalnya saya tanya Joko Wirawan Mumpuni, dia nggak ngerti kan? Langsung, oh Anda nggak tahu, terus tak isui, terus saya jawab Anda nggak sopan gitu, nggak tahu. Saya tak jelaskan saya adalah saudara Muni bla 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 itu, dia akan menjadi catatan di dalam cloud data big data itu. Jika kemudian hari saya sendiri tanya, itu akan tambah pintar. Jadi ada proses train itu harus ada. Nah, kedepannya seperti anak awal-awalnya kita tanya bodoh, lama-lama pintar, akhirnya dia yang ngajari kita. Itu ada proses seperti itu. Karena itu menyerupai manusia yang punya otak yang disebut dengan cloud data. Gitu, Mas. Jangan khawatir, ini memang awal-awal kemunculan. Nanti suatu saat pasti akan semakin cerdas. Oleh karena itu saran saya ketika kita jangan ganti-ganti akun untuk berkomunikasi dengan AI manapun, supaya kita semakin intim, semakin dikenal. Karena saya selalu bicara tanya sepeda motor, tentang sepeda motor gitu. Terus saya tanya, warna apa yang paling bagus? Dia akan menunjukkan warna ini, tapi konteksnya sepeda motor. Karena tahu saya adalah penggemar sepeda motor. Oke, jadi aman. Kalau saat ini belum cerdas, kita lawan saja, kasih data sebanyak mungkin. Ini kalau besok kalau sudah jadi metaverse, artinya kita meninggal
maka jati diri kita di metaverse itu masih jalan sebagai avatar yang bisa masih melanjutkan cara berpikirnya. Keren ya. Oke, Mas Awan, ada lagi? Yang di Zoom adakah? Tapi saya ikut Ya. bertanya sebagai ya apalagi kan sumber-sumber data tetap saya kira akhirnya kan memang dari human gitu ya. Iya. Ketika misalnya data-data yang tidak valid, hoax gitu ya, itu kan bisa tetap jadi referensi mereka ya. Iya. Artinya akan muncul potensi data yang juga tidak valid gitu. Iya. Oke, pertanyaannya apakah kita bisa sekarang kita ada namanya website yang disebut dengan adalah di Menteri Informatika. Kita tanya apakah informasi ini hoax atau tidak, kita upload di sana kan dia terima jawaban. Berarti kedepannya AI bisa nggak jawab itu? Ya bisa. Oh, ya dia akan memvalidasi. Ini kalau masalah tentang Kementerian Keuangan Indonesia, maka dia akan tanya kepada mencari sumber-sumber yang memang valid dari web resminya keuangan. Ini termasuk di kepesertaan ini saya nggak tahu nih Valid atau tidak ada yang namanya Gibran Raka wakil presiden ya. Wakil presiden Tuhan hari saya nggak tahu ada siapa. Aduh, ini kalau sungguh-sungguh bisa bahaya saya. Oke Mas, supaya menarik, kalau memang udah ada pertanyaan, supaya besok kalau pertemuan lagi masih banyak peminatnya, nggak apa-apa kita tutup. Saya kira ini memang dan mungkin benar tantangan ini. Ya itu tadi artinya kalau memang ya saya kira seperti halnya bentuk teknologi yang lain, rasanya tidak mungkin kita lawan gitu. Perkembangan-perkembangan seperti ini. Nyaris kita tidak mungkin melawannya gitu. Jadi ya mungkin kita harus bilang selamat datang nih di era AI gitu ya. Dan dari materi Pak Joko tadi, mungkin nanti bisa kita share lah ke teman-teman. Saya kira tantangannya luar biasa. Dan ini benar-benar penerbit hari ini barangkali memang mau tidak mau ini dipaksa refresh gitu ya. Dipaksa berformat baru gitu. Karena kita juga sudah cukup panjang dan mungkin tadi beberapa pertanyaan sudah. Nanti teman-teman mungkin tetap bisa tinggalkan pesan di chat gitu ya. Saya kira ini mungkin nanti akan ada jilid 2 Pak. Mungkin ya minta kelonggaran waktunya sajalah. Barangkali nanti juga kita panel mungkin dengan yang memang mumpuni, tapi bukan Joko ya. Mungkin yang bukan dari publishing, yang memang semata-mata dia operating AI gitu ya. Mungkin bisa disebut dari sekarang mungkin materi untuk berikutnya itu yang langsung menjadi praktek. Ya mungkin itu pelatihan dan berbayar menarik itu. Salah itu yo pasti yang banyak minat. Iya. Saya itu punya satu judul yang kerjasama dengan saya juga, tapi saya kombinasi dengan teman-teman. Apa? Gini, saya pernah kesulitan karena judulnya cukup ini ya, cukup sangat berat bagi saya karena judulnya itu pencegahan radikalisme
mau dikalahkan mahasiswa. Sehingga saya harus komunikasi juga dengan teman saya yang dari BIN, dari Densus gitu kan. Itu materi yang sudah saya komunikasikan dengan IE lewat ChatGPT itu sudah saya buat buku, saya suruh baca, dia itu terus baca. Oh, kita tambahin ini bro, tambahin ini itu, sehingga memang untuk tadi yang dikatakan Mas Yuda betul bahwa ini memang tidak 100% bisa bisa menjadi menggantikan proses 100%. Ya, itu. Dan tadi yang saya dengar dari Pak Joko memang betul bahwa ISBN itu kalau bisa yang hanya desain mahasiswa, kalau bisa ya kita keroyok supaya penerbit itu bisa hidup. Karena selama ini kalau kita melihat sejarah ISBN kok sekarang yang mereka itu proporsional itu sejarah karena sejarah IKP dengan proporsional itu lebih tua IKP itu. Sebenarnya kan ranah ISBN itu ada di IKP. Karena perpustakaan itu kan hanya menyimpan hasil karya, bukan menyiapkan ISBN. Ya, sehingga mungkin Mas Wan sudah menyuarakan di teman-teman IKP kita ISBN itu jadi domainnya IKP. Iya, maksudnya halal aja domainnya MUI kok. Nah, iya, enggak ya. Domainnya perpustakaan Setuju ya Mas ya? IKP. Oh iya. Nah, perpustakaan itu kasih menyimpan buku kan. Dan donasi pun ini nanti akan dikontak dengan dana aspirasi dewan itu nanti Perpusda itu akan dapat dari dana dari dewan untuk punya gedung itu tidak gratis donasinya itu. Saya karena beberapa kali dulu saya itu dibeli oleh dewan untuk aspirasi hanya mendatangkan 30 orang dibeli udah buku itu. Bukunya radio itu gedung-gedung dari tahun. Tadi kita branding tadi. Iya, saya cuma ngomong 10 menit ya tanda tangan 1 juta. Wah, itu seperti ini nih contohin lah. Jadi kita juga awas tentang itu karena selama ini surat untuk buka buku itu di DPR itu ada di Komisi D kalau nggak salah. Itu ini hanya secara ngomong pasang aja, karena nanti sudah dilanjutkan. Itu tadi terutama untuk ISBN supaya teman-teman bisa urip ya mungkin walaupun sekedar jualan ISBN tapi untuk mahasiswa kan lebih enak. Saya kira itu lah. Karena dosen pun sekarang tidak wajib menulis ketika sudah punya jurnal. Saya kira ini Pak Awas. Oke, pesan saya terakhir, saya yang sudah berumur gini masih mau belajar. Ya. Ya, AI, Iya. apalagi masih muda-muda harusnya lebih daripada saya karena punya energi yang lebih. Ya, oke. Saya karena sudah jam 5. Oh, ini ada yang Gibran akhirnya ngaku. Ada teman yang desainer bukan penerbit ngaku. Itu saya. Yang dulu ini yang Oke, saya kira teman-teman Pak Joko, teman-teman yang hadir di sini juga yang dikunjung. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu. Kita mungkin akan sambung lagi karena ini Kolaborasi dengan Mas. saya yakin ini menarik untuk dilanjutkan di jilid kedua gitu ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.